Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 kita sebelumnya, yaitu hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 6. Nah, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 147. Oke, kita baca bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Indonesia memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Kita hendaknya berkeinginan untuk mengunjunginya. Berkunjung ke tempat sejarah akan menambah pengetahuan kita. Oke, yang pertama berwisata ke tempat bersejarah. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikkan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Nah, ini siapa yang tahu ini di mana? Nah, ini di mana? Ini kayaknya kalau dari bentuknya ini adalah candi ya, kayak di candi. Nah, kalau yang ini pasti sebagian dari kamu pernah tahu atau pernah ke sana. Iya, yang ada di Jakarta, bentuknya kayak tugu begini. Iya, betul, namanya Tugu Monas, Monumen Nasional. Oke, kalau sudah kita balik bukunya, kita kerjakan yang dibaliknya. Beri tanda checklist untuk sikap yang tepat. Saat di tempat wisata bersejarah, kita harus apa? Tertib atau bercanda? Iya, kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Bebas atau tidak boleh menyentuh benda-benda. Lalu kita kerjakan sampai nomor 4. Nah, kalau yang ini, museum, sejarah, wisata, lestari, ini boleh di searching di KBBI online atau di Google. Ya, tinggal di searching. Apa artinya, lalu kamu tulis di sini. Dan kalau sudah dibuat kalimat menggunakan kata yang di atas. Contoh nomor 1, museum. Fadil bersama keluarga berkunjung ke museum. Nah, itu contoh. Yang kedua, sejarah. Sejarah. Di museum, Aska mempelajari sejarah Indonesia. Contoh ya. Terus yang ketiga, wisata. 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 Wisata di Jakarta. Wisata di Jakarta menarik untuk dikunjungi. Atau Monas adalah salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta. Itu boleh juga. Itu contoh aja. Lalu yang terakhir, lestari. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap asri dan lestari. Nah, itu contoh ya. Itu contoh. Nah, terakhir anak-anak soleh kalau sudah buat kalimat, silakan dibuka bukunya di halaman 149. Ya, isi ini seperti yang kemarin. Jadi soal cerita tentang pembagian. Rudi membawa 2 kantong permen, setiap kantong berisi 10 permen. Rudi membagi permen itu kepada 4 temannya. Berapa permen yang didapat oleh setiap teman Rudi? Jadi dikali dulu baru dibagi, atau dibagi dulu baru dikali. Kayak yang kemarin juga ya. Jadi pertama di sini lihat dulu. Rudi membawa 2 kantong permen. Setiap kantong berisi 10, berarti ada 2. Setiap kantongnya berisi 10, berarti itu dikali apa dibagi? Iya, biasanya kalau kata-katanya seperti ini, kalimatnya seperti ini, maka perkalian. Tapi kalau ada kata-kata dikurang atau dibagi, ya kan nih. Rudi membagi, berarti ini pembagian. Jadi dikali dulu, baru dibagi. Jawabannya berapa? 2 dikali 10 berapa? 20. 20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? Iya, jawab di sini. 5. Lalu yang ke nomor 2, 4 ikat bunga, setiap ikat ada 6 tangkai. Berarti dikali dulu, 4 dikali 6, lalu dibagi 3. Berapa? 4 kali 6 dibagi 3, kamu hitung ya.
Lalu yang ini 6 dikali 6 juga sama kan, ayah membeli 6 kotak, setiap kotak ada 6 batang. Pokoknya kalau misalnya ada kalimat yang contohnya seperti itu, 4 ikat, 1 ikatnya 10. 6 kotak, 1 kotaknya 10. Ah, itu berarti perkalian. 7 kotak, 1 kotaknya 8 pensil. Nah, itu berarti perkalian. Gitu ya. Lalu kalau membagikan atau dimasukkan ke dalam 3 vas bunga, nah itu berarti pembagian. Jadi yang nomor 3 ini dikali dulu baru dibagi, dan yang terakhir dikali juga baru dibagi. Udah deh. Nah, Soleh mungkin itu saja untuk yang pembagiannya. Nah, yang terakhir ini gambar manakah yang tunjukkan sikap terpuji? Ini mencoret-coret, ini menjaga ya, atau mewawancarai, bertanya-tanya kepada pemandu wisatanya tentang museum tersebut. Mana yang terpuji, yang ini apa yang ini? Silakan di checklist. Nah, mungkin untuk pembelajaran terakhir, pembelajaran 6 kita sampai sini aja ya, sampai sini. Nanti selanjutnya kita akan evaluasi di subtema 4 ini, di pembelajaran di tema 2 ini, 2B. Nah, baik anak-anak soleh, mungkin itu saja untuk pembelajaran 6. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.